salah satu elemen besar dalam Perang Makassar yang terlibat itu adalah kerajaan Bugis, Bone Sopeng ya. Nah, kemudian Buton di daerah Tenggara sana. Nah, ada beberapa penulis yang melihat bahwa Prof ini cenderung lebih berpihak ke kubu Sultan Hasanuddin ya. Kalau dalam konteks Perang Makassar ini. Sebelum masuk Prof, bagaimana tuh Prof? Begini, sebetulnya pada waktu saya menulis itu yang saya khawatirkan. Ya, saya khawatirkan. Jadi saya tanya guru-guru saya, ya, saya ini kan orang Bugis Pak. Iya betul. Iya, di rumah saya itu kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Bugis. Iya. Ya, dan keturunan ibu saya itu Bone. Di Bulukumba, Prof ya? Ya, ketika saya bertanya sama Edward Polinggomang dengan Pak Emba, ya, termasuk Isenggal Ratang, dia bilang, kamu ilmuwan. Kamu ilmuwan. Betul. Kau tidak boleh berpihak dimanapun juga. Iya. Ini memang konstelasi politiknya. Karena kan ada anggapan bahwa Arupalaka itu misalnya pengkhianat dan lain-lain sebagainya. Iya. Masih ada bias-bias sejarah seperti itu sampai sekarang. Bahwa pada waktu itu tidak ada pengkhianat. Ya, karena waktu itu gua juga kerajaan, Bone juga kerajaan. Tetapi saya berbicara mengenai peta koalisi pada waktu itu, Pak. Ya toh? You kan tahu, seluruh dunia tahu, seluruh pembaca sejarah tahu bahwa gue berkoalisi dengan siapa. Aliansi militernya misalnya. Jadi Perang Makassar ini melibatkan aliansi militer ya? Prof, bisa diceritakan siapa saja yang terlibat? Jadi gua itu aliansinya gua itu Mandar, Luwu, Wajo. Itu tidak bisa, Pak. Sementara aliansi militer VOC, Bone, VOC, Buton. Haruskah kita menghindari itu? Ini pertanyaan. Itu yang dikasih tahu saya almarhum Edward Polinggomang. Ya, haruskah kau menghindari itu? Haruskah kau balik? Oh, enggak bisa, Kau enggak bisa balik-balik. Fakta sejarah sudah begitu. Artinya saya hanya mau kau sebagai ilmuwan. Ya. Sekalipun kau sudah bilang tadi bahwa kau keturunan Bone. Ya. Dan di Bugis. Ya. Saya bilang di Perang Makassar juga, ya, Bugis juga ada di situ. Saya pernah wawancara Prof Edward itu. Beliau bilang bahwa sebenarnya Perang Makassar itu bukan perang Bugis dan Makassar ya, karena di kedua sisi itu ada Bugis dan ada Makassar ya. Nah, itu ada dalam aliansi itu ya. Terutama kan kalau tidak salah Prof, terakhir itu di Perang Makassar itu wilayah-wilayah Makassar Selatan sebagian itu juga masuk di aliansi VOC kan? Ya, Jeneponto di Binamu, dulu kan namanya Binamu. Kerajaan Binamu itu aliansi Bone itu Pak, aliansi Arupalaka. Iya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini perang antara Bugis dengan Makassar. Salah itu. Jadi memang di channel kita ini kita tentu lepas dari pembahasan tentang apakah ini perang Makassar dengan Bugis, bukan itu Prof ya. Intinya kita membahas secara objektif tentang peristiwa sejarah melalui novel ya. Dan bagaimanapun memang karya sastra itu pasti subjektif ya. Begini, saya pernah tanya almarhum ya, mantan gubernur. Waktu itu kan ada seminar di Bone. Ada seminar di Bone yang mau menjadikan Arupalaka sebagai pahlawan nasional. Pada waktu itu di bawah pemerintahan Amiruddin. Saya langsung tanya beliau, Pak. Ya, karena waktu itu saya ada diberi bantuan apakah kayaknya bantuan
masih sementara saya jalani studi, ya, masih mau penulisan skripsi saya, masih skripsi ya, masih ini. Saya minta bantuan beliau untuk, oh iya dia kasih bantuan. Saya sempat bertanya, Prof, bagaimana ini seminar di Bone apa? Dia bilang, ya saya kan udah bilang di sana bahwa enggak bisa kita ini undang-undang, ya, undang-undang tentang kepahlawanan nasional itu tidak bisa kita hindari. Bahwa siapa yang pernah menjalin kerjasama dengan Belanda itu tidak bisa. Tidak bisa diberi penghargaan. Itu kendalanya sampai hari ini sehingga Arung Palaka tidak bisa diangkat. Ya, meskipun aspirasi sebagian besar masyarakat Bugis, terutama di Bone juga, itu menginginkan agar beliau ini pahlawan kemanusiaan di Bone, oke lah. Ya. Ya memang kalau ditilik dari sisi itunya, beliau ini pejuang memang. Dari sisi ya kan dia kemanusiaan, ya jadi betul. Pejuang. Artinya beliau kan belakangan jadi ya, pejuang. artinya kan beliau berjuang untuk membebaskan kaumnya ya, Prof ya. Itu kira-kira ya. Di masanya ya, di masanya. Ya. Betul. Iya. Artinya kita mencoba menempatkan pembahasan ini secara objektif, Prof. Jangan sampai nanti muncul saya diminta beliau kritikan supaya saya tetap menjadi ilmuwan dalam pembahasan ini. Nah, 1667. Nah, apakah memang Prof sengaja memulai cerita dari titik poin itu 67 atau sebenarnya Prof juga sebenarnya melakukan riset tentang latar sebelum 1667 ini, Prof? Kenapa langsung ke 1667? Begini, awal perang besar memang dari tahun itu. Ya, karena perjanjian Bongaya itu ya ditandatangani dan kemudian berlangsung 3 bulan 4 bulan itu dikhianati. Ya, kan ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan bahwa kita pelihara perdamaian. Ya, di perjanjian Bongaya. Beberapa benteng, termasuk benteng Ujung Pandang, itu berada di bawah kekuasaan VOC, ya, termasuk benteng Panakukang dan lain-lain sebagainya. Kemudian ternyata kemudian VOC melanggar beberapa perjanjian. Akhirnya dilakukanlah pengumuman perang di kedua pihak ya. Dilakukan perang dengan VOC. Iya. Nah, kemudian atas bantuan beberapa teman, sahabat-sahabat Sultan Hasanuddin dari Eropa ya, termasuk Portugis, termasuk Inggris ya. Dia mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa ini. Kita sudah dikhianati, sudah ini. Akhirnya itu timbullah perang di situ. Ya, makanya jadi, saya bertitik awal dari situ. Keputusan jadi perang 1667 itu memang 69, ya. 67, 68, 69 itulah perang yang besar-besaran terjadi di situ. Disitulah perang besar terjadi ya. Tapi mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan cerita secara utuh kronologi tentang perang Makassar ini, Prof ya. Mungkin dimulai dari kehadiran Makassar sebagai satu imperium besar di wilayah timur ya nantinya. Nah, saya kira Prof kita cukupkan diskusi kita pada satu ini. Kita belum masuk di pembahasan, Prof ya. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Karena ini masih panjang, Prof, diskusi kita ini. Kita akan kita akan bedah session per session nih novelnya ini. Wah, Makassar berat sekali. 1669. Kalau session per session, ya oke, nggak apa-apa. Ya, Prof, jangan khawatir, Prof. Kita akan ulas satu persatu. Nah, saya kira sobat
live, Dok. Demikian diskusi kita tentang latar prahara, novel prahara Benteng Sumbahuku ya, Perang Makassar 1669. Sebuah novel dari Prof. SM Nur ya, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas. Sangat menarik menurut saya novel ini karena bicara tentang latar sejarah ya, dan saya sangat tersentuh juga dengan petikan-petikan atau logika penggunaan kalimat-kalimat sastra oleh Prof di dalam novel ini ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, subscribe channel ini, sobat, agar kita tetap konsisten untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang sifatnya positif dan edukatif terhadap publik melalui channel ini. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Nah, insya Allah sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.